Hai guys, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Klonton. Film ini rilis pada tahun 2016. Sebelum mulai, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya ya guys. Oke lah, daripada penasaran kita langsung saja intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang baby sister yang seksoi sedang menceritakan sebuah dongeng kepada dua anak bersaudara. Kedua anak ini adalah Megan dan Ricky. Setelah menceritakan sebuah dongeng, baby sister ini pun menyuruh Megan dan Ricky untuk tidur. Setelah itu, baby sister ini membersihkan rumah. Namun tak berselang lama, baby sister ini mendengar sesuatu. Ia mengira itu adalah ulah Megan dan Ricky. Ternyata memang benar, itu adalah Ricky yang sudah berpakaian badut. Ricky, you scared me. Karena hal itu, baby sister ini pun menyuruh Ricky untuk tidur. Namun Ricky menolaknya. Ia malah berlari ke lantai atas. Melihat itu, baby sister ini langsung mencari Ricky di lantai atas. Namun Ricky? kemudian scene berpindah 15 tahun kemudian. Kita akan diperlihatkan dua orang pekerja buruh yang sedang makan di sebuah warteg. Kedua buruh ini adalah Dylan dan Billy. Di warteg itu Dylan sangat geram melihat Billy yang makannya sangat lambat. Dylan geram karena sebentar lagi malam akan tiba. Tak berselang lama datanglah dua pasang pemuda-pemudi yang terdiri dari Brad, pacarnya Sarah, dan Mike, pacarnya Jill. Tujuan mereka datang ke warteg ini untuk bertanya arah jalan menuju kota Columbus. Karena pada saat mereka memasuki kota ini, sinyal mereka hilang. Alhasil GPS mereka tak dapat digunakan. Tak lama kemudian ada seorang pria memberitahu jalan motong menuju kota Columbus. Lalu seorang sheriff pun datang dan mengatakan, "Jika aku jadi kalian, aku tak akan melewati jalan motong itu karena di sana sedang ada perbaikan jalan." Lalu sheriff ini menyarankan agar mereka melewati kota kecil yang tak jauh dari kota ini. Setelah itu sheriff ini memperingati kepada Brad dan kawan-kawan agar berhati-hati saat melewati kota kecil itu. Kemudian scene berpindah ke pria tadi. Di saat pria ini memasuki kota kecil yang dimaksud sheriff tadi, inilah yang terjadi. Kembali ke Brad dan kawan-kawan. Saat di perjalanan, sialnya HP Jill malah hilang. Setelah diingat-ingat, ternyata HP Jill ketinggalan di warteg tadi. Mereka pun langsung berinisiatif untuk menelpon HP Jill. Dan yang mengangkat HP Jill adalah seorang pria. Pria ini mengajak mereka untuk ketemuan di kota kecil yang dimaksud oleh sheriff tadi. Karena tak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota kecil itu. Sesampainya di kota itu, tampak di sana sangat sepi. Bahkan satu warga pun tak terlihat sama sekali. Sialnya lagi, di saat mereka mau menelpon HP Jill, di sana malah tak ada sinyal. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berkeliling kota itu. I don't get it. Where is everybody? I don't know. Setelah mereka teliti, kota ini sepertinya sudah ditinggalkan oleh warganya. Hingga pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk menunggu di sebuah fasum. Tanpa terasa malam pun tiba. Kita akan diperlihatkan Dylan dan Billy sedang dalam perjalanan pulang. Tak lama kemudian Dylan kebelet pipis. Akhirnya mereka pun berhenti sejenak. Setelah itu mereka berdua berunding untuk lewat jalan motong melalui kota kecil. Awalnya Brad keberatan karena setiap orang melewati kota itu pasti akan hilang secara misterius. Namun Billy tak peduli akan hal itu. Kembali ke Mike dan kawan-kawan. Karena sudah bosan menunggu pria itu, mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota kecil ini. Sialnya, tanpa mereka sadari, mobil mereka sudah disabotase oleh seseorang. We are not going anywhere. Tak lama kemudian Mike dan kawan-kawan melihat seseorang. Anehnya saat didekati, orang ini malah pergi. Setelah itu mereka pun menyusuri kota ini untuk mencari telepon umum. Tak berselang lama Jill melihat seorang badut bertubuh besar. Karena hal itu Jill pun hampir tertabrak oleh mobil Dylan dan Billy.
Lalu inilah yang terjadi. Melihat itu, mereka semua pun memutuskan untuk kabur dari para badut kopet ini. Hingga pada akhirnya mereka pun sembunyi di suatu tempat. Namun, karena merasa tak aman, Dylan pun mengajak mereka untuk pergi meninggalkan tempat ini. Dan hal itu disetujui oleh Mike dan Brad. Tak lama kemudian mereka menemukan sebuah mobil van dan mereka akan bersembunyi di mobil itu. Sayangnya tanpa mereka sadari, Jill tertangkap oleh para badut kopet ini. Setelah itu mereka pun sembunyi di mobil van itu. Namun, syukurnya ada seorang pria tua menyelamatkan mereka, dan mereka pun dibawa ke tempat persembunyian pria tua ini. Nama pria tua ini adalah Frank. Di tempat itu Brad melihat foto keluarga Frank. Kemudian Frank menceritakan sedikit kisah masa lalu di kota ini. Dulunya kota ini tempat persinggahan kereta api, dan tempat ini sangat indah. Hingga pada suatu hari terjadilah kecelakaan besar pada kereta api tersebut. Karena hal itu tak banyak yang tersisa di kota ini. Perlahan-lahan para warga mulai meninggalkan kota ini karena semakin hari para warga banyak kehilangan pekerjaan. Tak lama setelah itu banyak terjadi kasus penculikan, dan pelaku penculikan itu adalah para badut kopet ini. Para badut ini berencana akan menguasai kota ini. Bahkan siapapun yang berani melawan para badut ini, tanpa segan-segan para badut kopet ini akan membunuh orang tersebut. Bahkan para polisi setempat tak mampu lagi untuk menangkap para badut kopet ini. Hingga pada akhirnya para warga yang tersisa pun memutuskan untuk pergi meninggalkan kota ini. Semenjak saat itulah siapa saja yang melewati kota ini akan diserang oleh para badut kopet ini. Tak lama kemudian para badut kopet ini mendatangi tempat persembunyian Frank. Hingga pada akhirnya Dylan pun tewas dibunuh oleh badut kopet ini. Sialnya lagi di sini mereka terpisah. Mike kabur bersama Frank, sedangkan Brad kabur bersama Sarah. Akhirnya Brad dan Sarah berhasil membunuh satu badut kopet. Tak lama kemudian datanglah Mike dan Frank yang berhasil selamat. Setelah dicek, Brad menemukan HP Jill berada di kantong badut ini. Disinilah mereka baru menyadari bahwa badut yang dibunuh Brad ini adalah salah satu karyawan di warteg tadi. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk mencari Jill. Sedangkan Frank memutuskan untuk tetap tinggal di tempat persembunyian ini. Di tempat lain, Jill sedang diikat oleh para badut kopet ini. Di sana juga ada badut perempuan. Kembali ke Brad dan kawan-kawan. Tanpa sengaja mereka menemukan sebuah mobil. Dengan menggunakan mobil inilah mereka akan kabur. Namun saat di perjalanan mereka bertemu dengan Frank yang sudah sekarat. Lalu syukurnya Brad dan kawan-kawan berhasil kabur secara terpisah. Hingga pada akhirnya Brad sembunyi di sebuah rumah warga. Di dalam rumah itu terdapat seorang nenek-nenek. Di saat seperti ini nenek ini mengatakan bahwa sebentar lagi anaknya akan datang. Kemudian scene berpindah ke Mike dan Sarah. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk kembali ke kota. Kembali ke Brad. Di sini Brad bertanya ke nenek ini, kenapa warga di sini diganggu oleh para badut kopet itu? Nenek ini pun menjawab, karena mereka tak seharusnya tinggal di kota ini. Mendengar itu Brad pun sangat kaget. Dan tanpa sengaja Brad melihat foto keluarga nenek ini.
Ternyata nenek ini adalah istrinya Frank. Lebih mengejutkan lagi, ternyata badut berambut gondrong itu adalah anaknya nenek ini, yaitu Ricky. Disinilah terkuak bahwa yang membunuh baby sister itu adalah ibunya Ricky, dan pembunuhan itu disaksikan langsung oleh Ricky dan Megan. Setelah kejadian itu, Frank pergi meninggalkan istrinya, dan Frank membawa Megan bersamanya. Sayangnya pada suatu hari, Megan tewas dibunuh oleh Ricky. Tak lama kemudian Ricky pun datang. Syukurnya Brad berhasil kabur dari rumah itu. Kembali ke Mike dan Sarah. Saat di kota, mereka melihat badut membawa mobil penggiling. Rencananya Mike dan Sarah akan merebut mobil itu. Namun That could be our ticket out of here. You think we can drive that thing? setelah tersadar, Mike dan Sarah sudah diikat bersama Jill. Di sana ada seorang sheriff memukul Mike hingga pingsan. Lalu sheriff ini menyuruh salah satu badut untuk mendiamkan Jill. Namun Ricky malah membunuh Jill. Karena hal itu, sheriff lokal ini pun marah ke Ricky. Di sana Ricky tak begitu merespon ucapan sheriff ini. Hingga pada akhirnya sheriff ini pun mengancam akan membuka kedok Ricky dan kawan-kawan. Mendengar itu, Ricky pun langsung menikam sheriff ini. Setelah Ricky pergi, datanglah Brad menyelamatkan Sarah dan Mike. Namun di saat mereka akan kabur, Ricky datang. Syukurnya sheriff ini berhasil menembak Ricky. Namun pada akhirnya, sheriff ini pun dibunuh oleh Ricky. Di sana pula Mike berhasil membunuh salah satu badut. Sedangkan Brad dan Sarah kabur menuju mobil penggiling. Namun dengan bantuan Mike, akhirnya Brad dan Sarah berhasil kabur meninggalkan kota kecil itu. Dan yang tersisa dari badut ini hanyalah Ricky dan badut perempuan ini saja. Dan cerita pun selesai guys. Sekian untuk video kali ini. Jika terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf. See you next video guys. Wassalam.